Pada pertemuan ini kita akan membicarakan materi kuliah faktor-faktor daya ikat sebuah konstitusi. Konstitusi itu mempunyai faktor daya ikat kuat. Kalau sebuah konstitusi tidak ada daya ikat yang kuat, ini bisa dikomplain oleh masyarakat. Kekuatan hukumnya, keberlakuan hukumnya dilihat dari daya ikat, mengikat atau tidak konstitusi tersebut. Ya. Hal ini bisa dilihat dari aspek hukum. Pendekatan aspek hukum dilihat prinsip-prinsip wawasan negara berdasarkan hukum. Dikatakan oleh Zivelius, konstitusi itu alat untuk membatasi negara. Pembatasan kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini mengandung hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan negara, dan adanya pengawasan yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah. Aspek hukum, yang namanya hukum itu aturan-aturan, norma-norma yang harus ada dan harus dilaksanakan dalam suatu negara. Maka kalau hukum tidak dilaksanakan, ya nanti itu bahasanya lalim atau zolim, ya. Menganiaya diri sendiri dan menganiaya masyarakat. Ini dilihat dari norma hukum, aspek hukum. Kalau dalam sebuah penelitian, Anda akan meneliti, maka pendekatan penelitian itu yuridis, normatif, dilihat dari aturan-aturan hukum yang ada. Yang kedua, empiris, bagaimana praktek-praktek di lapangan, ya. Sesuai enggak antara teori dengan praktek yang ada, aturan yang ada dengan implementasinya. Istilah politik hukum itu ada bahasa law in book, bagaimana hukum di dalam aturan, dalam buku, ya, tertulisnya. Ada law in action, bagaimana hukum secara actionnya, implementasinya, prakteknya di lapangan. Ada juga bagaimana operatumnya, ya, operatum. Praktek yang ada itu sesuai enggak, tepat enggak dengan aturan yang ada, ya, di lapangan. Kemudian dilihat dari aspek pendekatan aspek politik. Arti politik di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang memegang kekuasaan seperti DPR, presiden, wakil presiden. Ini kan produk partai politik, mereka itu duduk di kekuasaan. Itu namanya politik, ya. Hukum adalah produk politik yang telah menjadikan badan pembuat, perumus, dan konstitusi suatu negara. Ya, hukum itu adalah produk politik. Ya, memang ada hukum yang bukan buatan politik. Seperti apa? Hukum adat, ya. Ya, adat kebiasaan itu kan dari masyarakat, hukum yang ada di masyarakat. Ya, tidak semua hukum itu adalah buatan produk politik, ya. Putusan pengadilan itu kan bukan politik, itu kan ya secara hukum saja, ya. Ini jadi dilihat dari aspek politik.
mempunyai kekuatan daya ikat yang kuat di sini. Kemudian faktor daya ikat konstitusi yang ketiga, pendekatan aspek moral. Konstitusi itu didasarkan pada nilai-nilai moral. Konstitusi itu jika bertentangan dengan moral atau nilai-nilai yang baik, ya, budaya yang baik, maka tidak akan ditaati, boleh tidak ditaati. Seperti dalam sebuah konstitusi, dulu ada konstitusi itu melegalkan, membolehkan perbudakan awalnya, ya. Setelah perbudakan itu dihilangkan, tidak boleh lagi dalam suatu negara, maka konstitusi itu harus dihapus walaupun ada tulisannya tetapi tidak berlaku. Nah, misalnya juga aspek moral, konstitusi itu membolehkan perjudian misalnya, ya. Ini juga bertentangan dengan aspek moral, nilai-nilai agama, bertentangan dengan budaya hukum. Ya, menurut teori sistem hukum Loren and Friedman, struktur hukum, ya, sistem hukum itu ada 3 komponen: struktur hukum, lembaga hukum, substansi hukum, materi dari hukumnya itu sendiri, dan budaya hukum. Budaya hukum adalah nilai-nilai sikap yang baik, perilaku yang baik, atau pandangan masyarakat yang baik, opini yang baik. Ya, ini budaya hukum ini penting dalam suatu negara, jangan dianggap sepele karena ia akan mempengaruhi terhadap penerapan hukum, penegakan hukum yang baik. Ya, sebagai motor penggerak. Patuh atau tidak patuh seseorang itu akan tergantung dari budaya hukumnya. Bagaimana budaya hukumnya? Yang kaitan dengan nilai-nilai, ya, perilaku, kemudian opini yang baik, pandangan yang baik, ini bisa dikatakan identik dengan spiritual agama. Ya, nilai-nilai itu kan identik dengan spiritual agama, ya. Maka kalau kita sudah menerapkan budaya hukum, maka kita akan menuju kepada penerapan spiritual yang baik. Dapat dikatakan kontemplatif, ya, semakin mendalam, ya, kemudian semakin patuh terhadap aturan-aturan tersebut. Nah, ini faktor daya ikat sebuah konstitusi sangat penting sekali. Ya, jika ditanyakan, jelaskan bagaimana faktor daya ikat sebuah konstitusi dilihat dari aspek hukum, aspek politik, kemudian pendekatan aspek moral. Saudara bisa menjelaskan dengan baik. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.